Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zayun Nabi Torki. Saya dari Pendidikan Masyarakat angkatan 2019. Di sini saya akan membahas tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dan tindak kekerasan fisik secara fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain. Nah, di sini saya akan membahas terkait tentang anak, di mana kasusnya itu di dunia pesantren, yaitu salah satunya anak tidak mendapatkan perhatian atau dedikasi dari seorang tua, dari salah satu orang tua atau dari orang tuanya. Maksudnya dari orang tua itu anak membutuhkan banyak perhatian. Salah satunya contoh dengan cara melongok anaknya dalam jenjang waktu 1 tahun sekali, 1 bulan sekali, atau 1 minggu sekali. Maka anak wajib untuk dilongok atau diberikan perhatian. Nah, kasus di sini membahas hal tersebut, di mana anak tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya sama sekali, sehingga menimbulkan kejahatan secara psikis terhadap anak, bahwasanya saya ini diakui ataupun tidak sih sama orang tua saya, secara tidak langsung seperti itu, sehingga kasusnya tuh mendapatkan bahwasanya anak tersebut alhasil masuk ke rumah sakit jiwa. Kasus tersebut saya mendapatkan informasi dari kisah nyata, yaitu dari saudara saya yang bernama Asep Jamaluddin. Beliau menjelaskan tentang keponakannya. Jadi di dalam hal tersebut bisa kita artikan bahwasannya anak itu butuh perhatian dari orang tuanya. Kita merujuk kepada kasus di mana pondok pesantren seringkali menjadi tempat pembuangan anak. Dalam tanda kutip ya, maksudnya itu orang tua tidak mau memberikan memberikan biaya lebih gitu kan kepada anaknya, hanya sebatas mendaftarkan atau menyimpan anaknya atau memberikan kepada pihak pondok pesantren untuk mendidik anaknya, namun tidak membiayai. Itu sering kali terjadi di pondok pesantren. Hal tersebut itu satu hal yang wajar, karena mungkin pondok pesantren terlalu baik atau yang namanya ulama seringkali menganggap anak masuk itu suatu hal yang menjadi berkah gitu kan. Rezeki mah sudah ada yang ngatur katanya. Seperti itu pandangan pondok pesantren atau pandangan-pandangan para kiai. Jadi seringkali hal tersebut itu dianggap ya udah, saya punya anak, berikan ke pondok pesantren, acuh gitu orang tuanya itu pada akhirnya. Sehingga tidak tahu bahwasannya anak itu ingin seperti apa sih yang diberikan oleh orang tuanya. Mungkin saja anak tersebut ingin setiap hari itu ya dilongok, atau mungkin setiap bulan dilongok, dalam artian setiap minggu itu dikasih uang. Karena bagaimanapun pendidikan informal itu tidak bisa lepas daripada anak gitu kan. Bahkan sampai kita tua, sampai kita umur berapa puluh tahun pun atau dikatakan dewasa, kita tuh butuh peran orang tua. Kenapa sih saya berbicara seperti itu? Saya ambil kasus bahwasanya ada orang tua, ada orang dewasa, mohon maaf, ada orang dewasa umur sudah 40 tahun, ketika orang tuanya meninggal, dia pasti akan menangis. Ya kenapa? Secara tidak langsung beliau itu merasakan kehilangan peran yang paling penting dalam hidupnya, yaitu orang tua. Sehingga apalagi gitu kan, anak seperti seumuran sekolah gitu kan, umur SMP, SD gitu, apalagi TK gitu kan, tidak mendapat perhatian orang tua, itu sangat paling penting gitu kan. Sehingga mengganggu kepada psikisnya gitu, atau secara pemikirannya, atau secara akal sehatnya. Sehingga nimbul, saya itu anak siapa sih gitu kan. Timbul pemikiran seperti itu. Nah, di balik hal tersebut saya memberikan suatu solusi bahwasanya bagaimanapun, seperti apapun anak yang kita miliki, baik anak tersebut kita bahasa kasarnya memiliki kekurangan, memiliki suatu yang beda daripada anak yang lain, kita harus mengingat bahwasanya segala sesuatu kekurangan pasti ada kelebihan. Nah, anak itu adalah titipan. Makanya titipan itu harus dijaga. Ketika kita menjaga titipan tersebut, maka kita amanah. Itu
turun dari Tuhan pada untuk seluruh orang tua untuk menjaga anaknya. Karena jangan ingin anak suksesnya saja ketika kalian mengaku anak tersebut anak kalian, tetapi ketika kalian mengurus anak tersebut seperti apa sih? Karena bagaimanapun anak itu adalah penerus masa depan gitu kan. Jadi dalam artian seperti apapun kita harus mampu untuk menjaganya. Kita harus memberikan segala sesuatu yang kita miliki untuk anak. Solusinya seperti itu. Kenapa? Karena bagi saya bahwasannya anak itu butuh sangat sekali perhatian lebih dari orang tua. Sangat penting. Kalau misalkan tidak ada perhatian dari orang tua, pernah ada kasus di Amerika, yaitu tentang penelitian dari salah satu ilmu kedokteran lah, membahas tentang itu zaman dulu ya, tahun-tahun Perang Dunia Kedua gitu kan, 1930-an lah ke sana, meneliti tentang bayi, di mana bayi tersebut disimpan, didiamkan, hanya sebatas diberi makan dan tanpa dikasih bahasa apapun. Dalam artian anak itu disimpan tapi tidak diberi kata-kata apapun. Ketika anak lahir tidak diberi kata-kata apapun, tidak ada kata sayang, tidak ada kata cinta, tidak ada kata apapun. Menghasilkan apa? Menghasilkan anak tersebut meninggal. Jadi secara psikis itu anak sangat penting. Kasus tersebut itu bisa kalian cari di media sosial seperti YouTube ataupun apapun itu, seperti Google gitu kan. Kasus tentang penelitian bayi yang tidak diberi kata-kata apapun setelah lahir. Boleh kalian carilah. Mungkin 1 minggu pas waktu penelitian tersebut 1 minggu 2 minggu itu masih aman, tapi udah 1 bulan sekian tahun anak itu udah nggak tahu kemana. Nah itu kasus yang menjadi referensi saya terkait bahwasannya sangat pentingnya perhatian orang tua terhadap anak. Jadi itu solusinya, bahwasannya kata cinta, kata sayang gitu kan, itu penting diucapkan oleh orang tua. Nah, apalagi sekarang sudah ada undang-undang tentang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 yang menjadi referensi gitu kan utama di tahun ini, bahwasanya perkembangan zaman itu sangat berpengaruh terhadap perhatian orang tua terkhusus, karena dampak dari media sosial yang sangat ataupun dampak dari teknologi yang sangat melesat, sehingga apabila orang tua tidak menjaga secara menyeluruh atau secara ketat gitu, entah akan jadi apa gitu anak kedepannya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait perlindungan anak di pondok pesantren, yang menjelaskan tentang tidak adanya perhatian orang tua terhadap anak gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.